Kata orang Kristen, dilema Al-Quran. Benarkah tidak? Justru dilema Bible, teman-teman. Dalam video ini kita akan membongkar satu argumen dari kalangan Kristen yang sering disebut dilema Al-Quran. Katanya, Al-Quran itu tidak jelas, atau kalau jelas maka ia terjebak kontradiksi. Hari ini kita akan luruskan semua itu dengan logika sederhana, dalil Al-Quran yang jelas, dan kita balikkan argumennya ke asal, ke Bible mereka sendiri. Bagian 1, salah paham utama. Mereka menyamakan jelas dengan harus tanpa penafsiran. Argumen Kristen ini salah sejak premis pertama, yaitu mereka berasumsi, open quote, kalau Al-Quran jelas, berarti tidak boleh ada ayat yang butuh penjelasan. Close quote. Ini keliru besar, karena dalam bahasa Arab, tibyan, tafshil, bukan berarti semua ayat berdiri sendiri tanpa konteks. Tetapi maksudnya, dalam petunjuk utama, bukan semua detail. Contohnya open quote, walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Mudahkan? Bukan berarti tidak butuh guru. Nabi sendiri adalah penjelas Al-Quran. Open quote, wa anzalna ilaika dzikra litubayyin. Kami turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskan. Kalau Kristen memaksa, kalau jelas berarti tidak boleh ada penafsir, maka apa kabar Bible kalian? Baca Mazmur 19 verset 2. Taurat Tuhan itu sempurna. Close quote. Kalau Taurat benar-benar sempurna, tidak kurang, tidak perlu dilengkapi, mengapa masih diturunkan Injil? Apakah Bible kalian menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci? Ya atau tidak? Jika ya, untuk apa ratusan konsili gereja abad ke-4 sampai sekarang? Kenapa perlu keputusan manusia menentukan kitab mana yang suci, mana yang dibuang? Kenapa butuh pendeta plus teolog untuk menjelaskan? Jika tidak, maka tidak pantas menuntut Al-Quran menjelaskan lebih lengkap dari kitab kalian sendiri. Bagian 2. Ayat muhkamat dan mutasyabihat, bukan Kristen berkata, open quote, kalau ada ayat yang samar berarti Al-Quran tidak jelas. Close quote. Ini menunjukkan tidak memahami konsep Islam. Al-Quran sendiri menjelaskan struktur ayatnya. Open quote, huwaladzi anzala alaikal kitab, close quote. Maknanya, ayat muhkamat, tegas, prinsip, hukum. Ayat mutasyabihat, gaib, simbolik, ujian iman. Ini bukan kelemahan, ini sengaja. Sama seperti perkataan Yesus. Open quote, aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan. Close quote. Kalau Al-Quran dianggap tidak jelas karena ada ayat metafora, maka Yesus juga tidak jelas karena banyak berbicara dalam perumpamaan. Atau, kalian Kristen akan mengatakan, open quote, kan di Bible tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Bible menjelaskan segala sesuatu? Close quote. Lah, apa berarti Bible kalian tidak jelas? Jangan sampai pernyataan kalian sendiri justru menjadi dilema buat kalian. Bagian 3, perintah ikuti Taurat dan Injil. Tidak berarti gunakan versi sekarang. Mereka mengatakan open quote, Al-Quran memerintahkan mengikuti Injil yang ada di tangan Kristen sekarang. Close quote. Ini klaim palsu. Kenapa? Al-Quran tidak pernah menyuruh mengikuti versi abad sekarang. Yang dimaksud Al-Quran adalah kitab-kitab asli yang Allah turunkan, bukan yang sudah diubah. Buktinya open quote, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, close quote. Open quote, fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, Al-Quran tegas menyatakan kitab sebelum Islam, sebagian telah diubah. Karena itu mustahil Al-Quran menyuruh mengikuti kitab yang sudah berubah. 2. Perintah itu konteksnya untuk mereka yang hidup saat itu. Ahli kitab zaman Nabi masih punya sebagian ajaran asli, jadi perintah itu masuk akal. Sama seperti Yesus berkata, open quote, kerjakanlah apa yang mereka katakan, tetapi jangan seperti perbuatan mereka, close quote. Padahal Taurat saat itu pun sudah mengalami perubahan. Bagian 4, kalau Injil asli benar,